Inilah cerita Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam merupakan orang yang pertama kali berbicara menggunakan bahasa Arab secara sangat fasih dan jelas. Waktu itu usianya 14 tahun. Nah, sejak saat itulah bahasa Arab menjadi kaya dengan nilai kesusastraan sehingga Allah SWT memilihnya menjadi bahasa Al-Quran. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita ini berawal dari ayah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, tetapi belum juga dikaruniai keturunan. Allah SWT mempunyai rencana besar di balik ini semua. Meski usia Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah semakin tua, namun doa kepada Allah senantiasa dipanjatkan pagi, siang, dan malam agar mereka diizinkan memiliki keturunan atau anak. Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar. Pada suatu hari, atas petunjuk dari Allah SWT, Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi. Pada awalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menolak permintaan Siti Sarah ini. Akan tetapi, setelah didesak beberapa kali dan adanya petunjuk dari Allah SWT, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyetujuinya. Siti Sarah memilihkan wanita yang akan dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wanita itu adalah wanita yang sangat dikenal oleh Siti Sarah karena telah bertahun-tahun membantu aktivitas Siti Sarah di rumah. Dia adalah Siti Hajar. Siapakah Siti Hajar? Siti Hajar merupakan utusan dari Raja Mesir. Ia diberi tugas khusus melayani kebutuhan Siti Sarah. Bahkan Raja Mesir menghadiahkannya untuk Siti Sarah. Allah SWT telah menyembunyikan keistimewaan Siti Hajar dari semua orang, hingga ia akhirnya harus menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kabar gembira dari Allah. Kurang dari 2 tahun setelah pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Allah SWT mengkaruniai keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kehadiran bayi yang memiliki pancaran keistimewaan, sehat, lucu, dan menggemaskan. Nabi Ibrahim memberinya nama Ismail. Kelahiran bayi Ismail membuat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi sangat bahagia. Kehadiran seorang anak yang menjadi penerus dakwah memang telah lama ditunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelak, Allah akan mengangkatnya menjadi seorang nabi, dan dari keturunannya lah Allah SWT menitipkan sosok yang sangat mulia, yaitu Nabi sekaligus Rasul terakhir yang menjadi penutup para nabi. Perintah hijrah ke Mekah. Nabi Ismail alaihissalam lahir di Palestina, namun dibesarkan di Mekah. Hal ini dikarenakan Allah SWT kembali menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan membawa Siti Hajar beserta bayi Ismail yang masih dalam masa susuan hijrah pergi dari Palestina menuju sebuah wilayah yang letaknya di tengah padang tandus dan sunyi. Setelah melakukan perjalanan yang sangat lama dan melelahkan, Allah SWT meminta Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail kecil beserta ibunya di suatu lembah yang tidak mungkin ada manusia yang mampu bertahan hidup di sana. Ketaatan Siti Hajar.
Sebelum berpamitan dengan Siti Hajar dan bayi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya memberi mereka bekal berupa sekantong kurma dan air. Siti Hajar menerima peristiwa ini dengan ikhlas. Keimanannya telah mendasari kepatuhannya kepada Allah SWT dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia sangat yakin Allah SWT memiliki rencana yang sangat besar. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman dan bertakwa. Sebuah peradaban baru akan terbangun. Nantinya lembah Tandus yang semula tidak dikenal dan tak berpenghuni akan menjadi daerah yang makmur dan sangat ramai dikunjungi oleh banyak orang dari segala penjuru dunia. Lembah ini bernama Mekah. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Siti Hajar. Memasuki kondisi perbekalan yang telah habis, sementara bayi Ismail mulai menangis karena lapar, Siti Hajar berusaha mencari air dengan meniti, naik dan turun dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Walaupun sudah 7 kali bolak-balik, tetapi tetap saja belum menemukan keberadaan air di sana. Malaikat Jibril menemui Siti Hajar. Pada saat Siti Hajar merasakan kelelahan fisik yang teramat sangat, tubuhnya kurus karena keterbatasan asupan makanan, serta kebingungan memikirkan nasib bayi Ismail yang terus menangis, Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril menemui Siti Hajar. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Siti Hajar, kepada siapakah putramu kau titipkan?" Siti Hajar menjawab, "Hanya kepada Allah." Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, "Jika begitu, engkau seharusnya tidak perlu cemas." Tepat di bekas hentakan kaki bayi Ismail yang sedang menangis, muncullah sumber mata air yang memancar sangat deras, sampai-sampai menggenangi sekitarnya. Siti Hajar pun bersyukur kepada Allah. Di bekas genangan yang luas ini nantinya akan dibangun Ka'bah di atasnya. Perintah untuk menetap. Setelah mendapatkan ketersediaan air, Siti Hajar mulai membangun pondok untuk tempat tinggal. Memancarnya mata air yang sekarang dikenal dengan nama air Zam-Zam telah menarik perhatian burung-burung untuk terbang dan hinggap di sekitarnya. Hal ini mengundang perhatian sekelompok suku Jurhum yang melewati wilayah Mekah dalam perjalanan dagang menuju wilayah Syam dan Yaman. Mereka meminta izin agar diperbolehkan ikut memanfaatkan air Zam-Zam untuk kebutuhan kafilah dagang mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti cerita Nabi Ismail alaihissalam pada episode berikutnya ya. Sampai jumpa.